Kalian dari mana? Dari belakang, ada pengarahan dari Bos Bubun. Kok saya nggak tahu? Justru tadi saya bingung, kok kamu nggak ada? Barusan ada pengarahan dari Bos Bubun. Iya. Kamu kenapa nggak ada? Kalapa! Maaf, Bos. Barusan ada pengarahan, saya nggak tahu. Siap salah. Kenapa kamu nggak ikut pengarahan? Saya nggak tahu, Bos. Kenapa nggak tahu? Tadi saya tidur. Bagus. Kamu udah tahu rasanya ini kan? Sudah, Bos. Mau lagi? Enggak, Bos. Oke. Kamu punya pilihan. Kalau nggak mau ini, cari Tony. Dia sedang sibuk cari dukungan. Hajar dia dan sampaikan pesan saya. Usaha dia akan sia-sia meskipun dia ada backing dari Kang Darman. Siap, Bos. Punten. Mangga. Duduk. Halo, Bisa ketemu? bisa. Di mana? Di dekat terminal aja. Paling 2 jam lagi. Oke. Dari Boris. Dia sekarang tangan kanan Bos Bubun. Tapi masih teman saya. Kamu masih mau bahas soal rencana balik ke terminal? Iya, sama kamu, sama yang lain. Duduk. Urusan Willy udah beres. Tapi sementara ini dia nggak bakal balik ke terminal. Gak ikut ajakan Tony. Kamu? Masih belum pasti. Lihat situasi. Kalau saya, udah pasti enggak. Takut sama ancaman Bos Bubun. Iya, saya nggak mau. Istri saya jadi janda. Balik ke rencana awal. Mau jual makaroni aja. Ya, tapi modalnya masih belum ada. Itu artinya kamu harus bergabung sama saya lagi. Kita balik ke terminal. Gak perlu modal. Kamu beneran gak takut sama Bos Bubun? Gak. Dia di backing sama Kang Darman. Halo, Bubun balik lagi ke terminal. saya belum ngecek lagi. Tapi nanti saya ketemu Boris. Jangan buang banyak waktu, Bos kecil. Siap. Oke. Dari Kang Darman. Orang yang dulu backing Bos Bubun sampai Willy sama yang lain. Orang-orang yang gak setia sama Bos Bubun bubar dari terminal biar ada Kang Cecep di sana. Sekarang Kang Darman ngejar Bos Bubun karena Bos Bubun ingkar janji. Saya sudah bikin kesepakatan sama Kang Darman buat bantu saya geser Bos Bubun dari terminal. Gimana? Masih pengen jadi tukang bureyo tapi nggak punya modal? Atau mau gabung sama saya? Nggak perlu modal. Oke, saya ikut. Ada masalah? Si Pipit, Kenapa lagi? ternyata dia mau ikut akang bertani, bukan mau kerja.
tapi cuma mau jadi mandor. Kok gitu? Dia nggak mau kalau harus macul. Alasannya karena dia sudah tua, sama banyak penyakitnya. Jantung, paru-paru, ginjal, lambung. Bukannya memang iya? Memang iya, tapi masa gitu? Mau ikut bertani, tapi cuma mau jadi manor. Terus? Tadi Akang sama Pipit sempat tegang. Terus? Dia marah, terus pergi ninggalin Akang. Dia pulang? Nggak tahu. Helmnya malah dipakai terus. Enggak, Buka atuh. bukain. Akang udah pengen masa bodoh sama dia. Tapi Akang ketitipan dia dari Kang Mus. Ketitipan dia gimana? Kata Kang Mus, kalau Akang jadi petani, Akang disuruh ajak dia. Kata Kang Mus, saya minta tolong kamu. Karena saya nggak tahu gimana cara nolong dia. Saya pamit pulang ya. Kamu tega ninggalin saya dalam keadaan begini? Tega ninggalin Kang Pipit dalam keadaan sedih. Bukan cuma sedih, Marah. bukan cuma marah, Sakit hati. bukan cuma sakit hati, Apa tuh? lapar. Saya terakhir makan tadi pagi, sekarang sudah sore. Ya udah, Kang Pipit saya cariin makan dulu. Jangan yang susah-susah, nasi padang aja. Aisyah mana? Latihan? Ya. Dia sudah bisa apa? Ada apa? Ada pesan dari Bos Bubun. Pesan apa? Tadi sebelum bilang sampaikan pesan. Bos Bubun bilang, hajar dia. Bos Bubun bilang, usaha kamu akan sia-sia meskipun kamu ada backing dari Kang Darman. Saya sudah curiga kamu mau apa. Saya percaya kamu masih teman saya. Tapi kamu juga pernah ngingetin saya kalau kamu anak buah Bos Bubun. Saya sengaja minta ditemenin Boy. Suruh dia berdiri. Kang Ujang belum datang. Udah, tapi pergi lagi. Kemana? Ke Subang. Di dapur ada kopi? Ada, Kang Cecep mau ngopi. Iya. Saya bikinin. Kamu kan lagi kerja. Nanti setelah beres ini. Kelamaan.
Kang. Ada yang udah bener-bener kering. Ada yang dijemur sejak kemarin. Digoreng. Saya mau nyobain. Iya, Kang. Pakai minyak yang baru. Iya, Kang. Sekarang. Iya, Kang. Bentar. Itu ada motor Cecep. Orangnya kemana? Lagi bikin kopi. Oh, Kalau Kang Ujang ke Subang. saya yang nyuruh. Oh, Kang, kopinya bikin satu lagi. Siap. Mau kemana? Bawa ini dulu ke sana. Kamu sudah mandi? Sudah, Kapan? tadi sebulan kesini. Kamu mandi setiap hari? Ya bang, Sehari berapa kali? 2 pagi sama sore atau malam. Kalau pulangnya malam, Pakai sabun? pakai. Kenapa Bang Edi nanya gitu? kayaknya kamu mandinya kurang bersih. Perasaan udah. Kang Mus sudah masuk? Belum? Kang, kopinya? Iya. Izin, saya ke depan. Ya. Cep! Kamu kasih gula? Iya, Kang. Ini kopi, bukan kolak. Kenapa dikasih gula? Maaf, Kang. Biasanya kan memang dikasih gula. Jangan dibiasain. Gula itu merusak rasa kopi. Siap, salah. Bikin lagi. Ya. Halo, Di mana? di rumah. Kenapa masih di rumah? Sakit, bos. Tipes? Enggak, bos. Demam berdarah? Bukan, bos. Kemarin dihajar Tony. Kamu kalah sama Tony. Saya dipegangin Boy. Kopinya? Pakai gula. Enggak. Izin, saya ke depan. Ya. Halo? Lagi sibuk nggak? Enggak. Kenapa? Ada yang mau aku omongin. Ada masalah apa lagi? Sebetulnya bukan masalah. Apa ya namanya? Terserah namanya apa. Ya udah, ngomong aja. Jadi gini, bos di tempat aku kerja, Pak Junaidi, ternyata dia itu teman bos Saib. Teman gimana? Maksudnya kenal? Kenal dan pernah kerja bareng. Bos kamu dulunya copet? Iya, sama kayak aku, mantan copet. Dia tahu kamu mantan copet juga? Tahu? Ya udah, kita ketemu di sana. Iya, Sekarang. iya. Tapi mama mandi dulu. Terus Pak Junaidi ngebentuk tim ABC. Singkatan dari Aksi Berantas Copet.
Anggotanya aku sama Gugum. Langkah pertamanya, kita ngelacak keberadaan Bos Saeb. Tujuannya, nggak langsung nangkep Bos Saeb sama anak buahnya. Tapi mau ngebujuk mereka buat berhenti jadi copet. Gugum dapat informasi lokasi markas Bos Saeb. Tapi pas Pak Junaedi sama Gugum kesana mereka nggak ada. Terus kemarin Pak Junaedi berhasil ketemu Bos Saeb setelah dapat info dari orang lain. Habis ketemu, terus ngomong sama Bos Saeb, Pak Junaedi berubah pikiran. Kayaknya dia jadi ragu buat nerusin misi aksi berantas copet. Kenapa bisa gitu? Omongan Bos Saeb kayaknya memang beracun. Makanya kamu sempat kebujuk jadi copet. Iya. Terus, kamu sendiri gimana kalau tim aksi berantas copet bubar? Aku nggak mau aksi berantas copet bubar. Aku mau lanjut. Berdua sama Gugum. Kang Cecep bisa bantu. Kalau saya ketemu Saeb, nggak akan saya bujuk dia berhenti jadi copet. Langsung saya seret ke kantor polisi. Itu lebih simpel, nggak bertele-tele. Kalau pas lagi nggak ada kerjaan, atau kalau kerjaan udah beres, saya siap aja bantu kamu. Terima kasih, sama-sama. Baru mau aku telepon, udah nelpon duluan. Itu namanya kotak batin. Ada apa nelpon aku? Kamu tadi ada apa mau nelpon saya? Pak Junaedi kayaknya ragu buat nerusin tim ABC kita. Aksi berantas copet. Tapi aku mau lanjut. Kang Cecep mau bantu. Jadi kalau Pak Junaedi mundur, aksi berantas copet anggotanya aku, kamu, sama Kang Cecep. Aduh, Kenapa aduh? mulai besok saya udah kerja. Saya keterima di showroom mobil. Barusan saya tuh nelpon kamu, mau ngasih tahu itu. Ya, Tapi demi kamu, saya tetap bisa. gimana caranya? Saya kan kerjanya sales di lapangan. Jadi kalau kamu perlu saya akan ada buat kamu. Ngomongnya biasa aja, nggak usah lebay. Lebay gimana? Bilang aja bisa, nggak usah bilang kalau kamu perlu saya akan ada buat kamu. Halo, Ini saya udah mau berangkat. aku udah di jalan, lagi diangkut. Oke. Ranginangnya, Kang. Ini makanan kesukaan Kang Bahar. Kang Bahar, siapa, Kang? Bapak saya. Kok ke Bapak manggilnya Kang? Bapak angkat. Orang-orang manggilnya Kang Bahar. Jadi saya juga manggilnya begitu. Kalau yang saya tahu, Kang Bahar itu nama preman yang terkenal. Iya gitu? Iya, tapi sekarang udah nggak ada. Udah meninggal. Kamu pernah ketemu orangnya? Belum. Cuma dengar ceritanya aja. Kok saya nggak pernah denger ya? Ya wajar atuh. Kang Mus kan sehari-harinya cuma di rumah sama di sini. Jadi kurang bergaul. Saya salah ngomong ya, Kang. Maaf. Sana. Kerja. Ya, Kang. Cuk. Apa? Masa Kang Mus nggak tahu kalau dulu ada preman terkenal namanya Kang Bahar? Memangnya ada gitu? Cuk nggak tahu? Enggak. Kang Bahar itu terkenal, Cuk. Tapi saya nggak tahu, Sukanta. Kang. Ya. Tahu Kang Bahar? Kang Bahar mana? Dulu preman terkenal, tapi sekarang udah meninggal.
Memangnya kenapa? Cuma mau tahu aja. Penting nggak? Enggak. Kalau nggak penting, nggak usah nanya. Mending kamu siapin kicimpring yang mau saya kirim. Iya, Kang. Kiri. Dapat, Bos. Mana? Dia belum datang juga. Dia tadi bilangnya udah mau jalan. Mudah-mudahan dia nggak kecopetan lagi. Willy belum datang? Willy sementara belum mau balik ke terminal dulu. Dia mau menikmati suasana merdeka. Baru habis beresin masalah hutang ke Sylvia. Bos Bubun akhirnya bayar? Iya. Uangnya dari mana? Yang setengah kayaknya jual motor. Soalnya dia sekarang nggak punya motor. Terus pinjem paksa motor Jack. Yang setengah lagi nggak tahu dari mana. Iding mana? Iding nggak ikut. Takut. Dia didatengin Bos Bubun langsung. Dikasih peringatan. Supaya istrinya yang masih muda jangan sampai jadi janda. Maksudnya? Mungkin maksudnya kalau Iding mau ngelawan dia, mau dibikin jadi almarhum. Kalau sampai ngebunuh, Bos Bubun gak bakal berani. Cuma gara-gara beli motor yang gak ada surat-suratnya aja, dia masuk penjara. Apalagi kalau dia sampai ngebunuh orang. Belum ada kabar dari Kang Rusdi? Belum. Panjang umur, Kang Rusdi nelfon. Halo? Saya mau ke rumah Kang Hasan. Sudah deket rumahnya. Barusan saya kecopetan di angkot. Waduh. Pulangnya nanti. Tolong jemput saya. Pakai motor. Iya, Kang. Sebenarnya saya ragu. Kenapa? Kalau Bos Bubun tahu saya gabung sama kamu, nanti motor saya malah nggak balik. Masa cuma gara-gara motor aja? Apalagi motornya juga udah butut. Kamu mundur. Jangan bilang cuma. Kamu tuh gak tahu enaknya punya motor. Biarpun udah butut, kemana-mana nggak perlu jalan kaki atau naik angkot. Kamu juga nggak pernah ngerasain udah enak punya motor, tahu-tahu motornya nggak ada. Mana masih belum muncul juga? Punten. Itu dia. Selamat siang. Selamat siang. Silahkan masuk. Terima kasih. Kamu sendiri gimana? Tergantung situasi. Maksudnya? Kalau saya balik ke terminal secara baik-baik, saya mau. Bos Bubun gak akan ngasih jalan gitu aja. Saya udah bosen. Kita pernah saling hajar. Disikat Bos Bubun. Terus saya dikejar-kejar sama anak buah Kang Darman. Kita sekarang bersatu. Gak akan saling hajar lagi. Terus, Kang Darman sekarang di pihak kita. Tinggal Bos Bubun yang harus kita lawan. Kenapa kita ketemu di sini? Bukan di kantor. Karena hanya yang sudah bergabung saja yang boleh ke sana. Ini ada sekedar oleh-oleh. Ah, bawa oleh-oleh segala. Sekedarnya mohon diterima. Kayaknya dia nggak bakal datang.
Kita tunggu aja. Kita doain aja, mudah-mudahan dia datang. Pokoknya, begitu dia datang, langsung kita ajar. Saya kangen sama senyumnya. Silahkan. Kita berangkat ke warung soto sekarang. Oke. Demikian penjelasan saya tentang apa itu Academy of Bandung Copet yang apabila disingkat maka akan menjadi ABC dan Biro Jasa Pemindahan Uang PT Aksi Bergerak Cepat yang apabila disingkat maka akan menjadi ABC juga. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, saya paham. Jadi bagaimana? Bisa mendukung Bang Edi sebagai calon wakil rakyat? Saya belum tahu dia. Belum tahu program dia. Bang Edi akan berjuang untuk rakyat, untuk kita semua. Semua calon wakil rakyat pasti ngomongnya gitu. Kalau berkenan, Kang Hasan bisa bergabung dengan saya sebagai bagian dari tim sukses untuk menguatkan dan mengawal visi dan misi Bang Edi. Saya tidak berminat terjun ke bidang politik praktis. Saya datang ke sini meskipun kita tidak cukup kenal, saya cukup tahu kalau Kang Hasan punya perhatian pada bidang seni dan budaya. Kang Hasan juga masih jadi pembina di perguruan silat. Pendek kata, bisa dibilang Kang Hasan ini tokoh masyarakat. Dukungan dan sumbangan pemikiran Kang Hasan menjadi penting untuk melahirkan wakil rakyat yang berkualitas, yang benar-benar memahami kebutuhan rakyat dan berjuang tanpa pamrih untuk rakyat. Siap. Nanti kamu perhatikan apa yang kami lakukan. Ya, Pak. Jangan panggil saya Pak. Panggil saya Bos. Ya, Bos. Nanti saya dan Marina duduk bersebelahan. Kamu duduk di depan kami. Ya, Bos. Hari ini Ujang ke Subang, ke perkebunan singkong, ke tempat Kang Mus biasa ambil singkong buat kecimpring. Katanya mau ngomongin soal pembayaran. Ujang mau minta pembayaran ditunda, mundur sebulan 2 bulan, karena uangnya mau dipakai buat modal pengembangan bisnis. Sekarang di tempat Kang Mus bukan cuma produksi kecimpring, tapi produksi ranginang juga. Kata Ujang, sebetulnya bisa diomongin lewat telepon. Tapi lebih enak kalau mau ngomong langsung. Sekalian mau minta batang singkong buat bibit, nanti mau dikasih ke Akang. Apa kabar Kang Ujang? Baik, Kang Asep. Silahkan masuk. Sekarang Kang Mus bukan cuma bikin kecimpring, tapi produksi rengginang juga. Produksinya langsung banyak, karena nanti penjualannya mau dibarengi sama kecimpring. Jadi, nanti di mana ada kecimpring family, di situ ada juga rengginang family. Modalnya sementara mau nempel dari usaha kecimpring. Sampai nanti betul-betul dibutuhkan penambahan investasi. Karena itu, Kang Mus nyuruh saya ngomongin soal penundaan pembayaran ke sini. Nggak lama, cuma sebulan 2 bulan. Boleh. Kang Mus kan sudah jadi langganan saya, hampir 3 tahun. Kalau mau ada penundaan pembayaran, sebulan 2 bulan mah,
Ya nggak apa-apa tuh. Terima kasih. Padahal kalau cuma mau ngomongin ini, Kang Ujang tidak usah jauh-jauh ke sini. Cukup telepon. Sekalian ada keperluan lain ke Akang. Teman saya baru pensiun kerja jadi security. Mau belajar bertani. Saya mau minta batang singkong buat bibit. Mau saya kasih ke dia. Kabar Kang Pipit gimana? Nggak tahu. Gak jadi ikut bertani. Akang nggak perlu mandor. Sekarang kamu di mana? Lagi di Subang, baru mau pamit pulang. Kamu ke Subang beli tahu? Tahu Mas Sumedang, bukan Subang. Oh iya ya. Maaf, itu keponakan saya. Nggak apa-apa. Maaf kepotong. Ada motor lewat ya? Iya. Saya hebat ya? Hebat apa? Saya nggak lihat, tapi tahu ada motor lewat. Kang Pipit nggak lihat, tapi suaranya kedengeran, meren. Perhiasan saya dicuri semuanya sama si Andi. Pasti mau dijual buat modal judi. Yang barusan pakai motor? Iya. Saya kejar. Maaf Kang Pipit, teleponnya udahan dulu. Saya mendadak harus olahraga. Siap. Siapa kamu? Ujang. Mau apa kamu? Mau nangkap maling perhiasan. Kamu. Maju. Terima kasih sudah bantu saudara saya. Iya. Keponakan saya sudah lama kecanduan judi, juga suka mencuri buat nyari modal judi. Biasa, Kang. Orang susah, miskin, pengen kaya mendadak dari judi. Tapi kalah terus, penasaran, biasanya jadi maling. Lapor aja ke polisi, biar dapat efek jerah. Iya, Kang. Saya pamit dulu. Nanti batang singkong buat bibitnya, saya kirim sekalian waktu ngirim singkong ke Kang Mus. Siap.
Belum pesan minum? Belum. Saya takut kamu sama Kang Rusdi nggak datang. Saya nggak punya uang. Tadi kecopetan. Silahkan. Pesannya nanti. Baik, Pak. Kamu ada uang berapa? 200. Itu cukup buat 3 cangkir kopi. Pakai uang kamu dulu. Iya. Sini. Black kopi 3, itu aja. Baik, Pak. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, Mang. Kamu di pasar? Iya. Mamang lapar. Mamang mau dibeliin makanan? Ya mau atuh. Mamang mau dibeliin apa? Soto 2. Ya. Apa kabar? Baik. Silakan. Sini. Ya, Pak. Kamu di mana? Mau beli makan buat mamang saya. Bos Taslim? Itu orangnya. Itu orangnya. Langsung hajar atau gimana? Hajar. Temen kamu udah kabur. Bangun. Sana susu. Ini soto siapa? Yang barusan berdua. Mereka kayaknya nggak jadi makan. Biar saya aja yang makan. Mubazir. Dua-duanya? Yang satu mau saya bawa pulang. Iya. Kenapa ngeliatin saya? Enggak. Ada perkembangan apa? Tadi saya ketemu Kang Hasan lagi. Dia katanya nggak mau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Lupakan dia dan cari yang lain. Jangan. Kasih saya waktu. Orang yang kuat biasanya memang susah dibujuk. Gitu? Iya. Terus dia kabur. Saya bukan kabur, mau nyari bantuan. Ke siapa saja? Ke beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Kita bikin semacam forum diskusi. Mereka mau kalau kita undang untuk diskusi? Kalau ada ongkos, harusnya mau.
Acara ini kan nggak ada di proposal kamu. Nanti saya tambahkan. Berarti harus ada anggaran tambahan. Nggak harus, bisa menyesuaikan. Sebetulnya, anggaran yang kemarin diajukan itu cukup berat buat saya. Mau diturunkan berapa persen? Setengahnya aja masih berat. Waduh. Setengahnya itu berarti 500 juta. Itu masih berat buat saya. Maaf. Saya cuma mau mengingatkan apa yang pernah saya sampaikan. Biaya politik memang mahal. Terus, jadinya gimana? Saya belum ada ide kita harus gimana. Sementara pantau terus aja gerak-gerik Saeb. Terus kamu tetap bertindak seolah-olah seperti anak buah yang masih setia. Saya lagi disuruh cari partner baru. Saya sebetulnya nggak mau ada yang terjerumus lagi jadi anak buahnya Bos Saeb. Itu bisa memperbesar tim dia. Gimana ya? Sebentar, nanti kamu saya telepon lagi. Baik, Pak. Masuk. Duduk. Kamu mau cepat diangkat jadi karyawan tetap? Mau, Pak. Pakai seragam seperti Rati dan Mira? Iya, Pak. Ada tugas khusus buat kamu. Tugas yang sebetulnya mungkin tidak lazim. Tugas apa, Pak? Kamu kan pernah kecopetan. Iya, Pak. Kamu dendam sama orang yang nyopet kamu. Ami mana? Tadi di warung soto, tapi kayaknya sekarang udah pergi. Mawar mana? Beliin makan buat mamangnya. Berarti ini rezeki kamu. Apa? Nasi Padang. Nggak bilang terima kasih, Mang. Terima kasih. Saya balik lagi ke pasar ya. Ya. Halo? Nanti ada orang di pihak kita yang akan berpura-pura sebagai orang yang kamu rekrut buat jadi calon copet baru. Namanya Ami. Baik, Bang. Oke. Saya duluan. Baik, Bang. Sampai ketemu lagi. Iya, Bang. Bill. Bapak yang di dalam minta Bill. Barusan kamu dari mana? Dari ruangan Pak Junaedi. Ngapain? Izin pulang cepet, mau ada urusan keluarga. Kalapa, kalapa, kalapa. Ledang, ledang, ledang. Ciroyong, ciroyong, ciroyong. Kalapa, ledang, ciroyong. Kalapa, kalapa, ledang. Ciroyong, ciroyong, ciroyong. Kalapa, ledang, ciroyong. Semarang, Semarang, Semarang. Cirebon, Tasik, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Semarang.
Halo. Kamu kenapa lagi gak ke terminal? Dihajar orang lagi. Anak buah Kang Darman? Bukan. Antek-anteknya. Tony. Kamu dihajar Tony? Iya. Kenapa? Karena dia saya hajar. Saling hajar menghajar? Iya. Kamu kalah? Iya. Masa kamu kalah sama Tony? Dia dibantu sama Boy. Mana teman kamu? Teman saya yang mana? Teman saya ada 2. Yang gemuk? Dua-duanya gemuk. Yang rambutnya pendek? Dia baru aja pulang. Gimana? Kita titip pesan lewat dia. Pegang. Ini pesan buat temen kamu. Halo? Kamu di mana? Di jalan, Bang. Baru dari pasar. Kamu habis belanja? Enggak, Bang. Sedikit ngasih pelajaran aja sama anak pasar. Kenapa? Mereka bodoh? Iya, Bang. Mereka bikin masalah sama orang kita. Waktu kamu pergi, pintu kamu kunci? Iya, Bang. Pintu saya kunci. Aman. Kalau saya mau masuk, gimana caranya? Abang di mana? Di depan pintu. Siap, Bang. Ada apa? Gak tahu. Kayaknya yang barusan telepon Bang Edi. Kayaknya ada masalah. Masalah apa? Gak tahu. Halo? Sudah dapat calon mahasiswa baru. Kamu harus lebih cepat. Kamu harus lebih bersemangat. Siap, Bos. Bagus. Halo, kamu udah sampai mana? Di deket taman. Masuk aja. Iya. Mana kuncinya? Teh Risa? Iya. Ami, Risa. Kayaknya kita pernah ketemu. Di kafe. Iya, tapi sebelum itu kayaknya pernah ketemu juga. Di mana? Lupa. Kenapa tidur di lantai? Habis dipukulin orang. Taslim kemana? Ada di dalam. Silakan masuk. Boris kemarin dihajar Tony. Masa? Iya. Salah? Iya. Masa? Kalau diukur dari body, kan harusnya Tony yang kalah. Tony dibantu sama Boy.
Itu namanya Boris kemarin dikeroyok Tony sama Boy. Bukan Boris kemarin dihajar Tony. Tony itu siapa? Bekas anak buah saya yang berkhianat. Dia minta backing Kang Darman. Jadi, masalah bos sekarang, Tony atau Kang Darman? Sebetulnya Kang Darman, tapi Tony masalah juga. Dia yang bergerak di bawah. Bikin anak buah saya kerjanya jadi nggak tenang. Ya gimana kerja bisa tenang kalau kita sering was-was? Kalau nggak bakal dihajar anak buah Kang Darman, kita dikeroyok sama teman sendiri. Terus, kamu maunya gimana? Damai. Saya juga maunya gitu, maunya damai. Tapi yang lain maunya perang. Kita keluar aja dari terminal, nggak berpihak kemana-mana. Kamu lupa, kita pernah ditanya satu persatu. Mau keluar seperti Tony atau bertahan di sini? Saya ingat, Bos Bubun pernah nanya kayak gitu. Itu bukan cuma pertanyaan, tapi juga ancaman. Kita lawan semua ancaman. Dari bekas anak buah bos ataupun dari Kang Darman. Halo? Kemana dia? Ke rumah Bang Edi. Bang Edi ikut campur? Sepertinya gitu. Kamu sama Ohen masih monitor dia? Iya, di ujung gang rumah Bang Edi. Bubun mungkin minta bantuan Bang Edi. Hindari benturan langsung sama anak buah Bang Edi. Urus Bubunnya aja. Oke. Saya udah dapet 1 calon mahasiswa baru. Siapa namanya? Saya nggak kenal. Mungkin orang yang tadi saya hajar. Dia mau balas dendam. Bawa teman-temannya. Kayaknya iya. Orang yang mukul saya bilangnya, ini pesan buat bos. Kita bakal perang. Jangan kita, bos. Saya mau nggak usah ikut. Saya bagian lagi iuran aja. Saya ngurusin parkiran. Ya udah, saya sendiri aja. Siap, Bos. Kita ketemu bos sayapnya besok aja. Iya. Besok pagi kita ketemu lagi di sini. Iya. Orang yang suka minta uang keamanan, yang tadi saya hajar, tempat nongkrongnya di mana? Wah, saya nggak tahu. Saya nggak pernah ikut nongkrong sama mereka.
Kita ikutin atau kita tunggu di sini? Kita tunggu aja. Kita nggak mungkin juga ngehajar dia di tempat ramai kayak gini. Ngapain dia kesini? Mungkin mau beli baju. Baju apa? Ya nggak tahu. Cari es durian yuk. Jangan sekarang, nanti dia lolos. Kalau orang beli baju, biasanya lama. Kan milih-milih dulu. Jangan, nanti dia lolos. Ngopi atulah. Mana uangnya? Sini saya yang beli. Gus. Itu masih ada kembaliannya, 1000. Ya.